Hai 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 hai, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, pastinya di 7S. Di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Night of Something Strange. Film ini adalah salah satu film garapan dari Hurricane Bridge Entertainment. Film berdurasi 1 jam 34 menit ini disutradarai oleh Jonathan Stranton yang juga ikut ambil peran sebagai salah satu penulis skenario. Jadi, sebelum lanjut Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan untuk kalian supaya menonton film aslinya secara utuh, karena menonton film full secara langsung akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang petugas kebersihan bernama Cornelius mendorong alat pembersih lantai di sebuah rumah sakit. Dia masuk ke ruang mayat dan menutup pintu. Pria berambut gondrong itu mendekati mayat seorang wanita yang tertutup kain. Dia memandangi wanita mayat itu lalu menarik kain penutupnya. Terlihat mayat wanita yang bugil itu terbaring kaku di atas ranjang. Cornelius yang sange pun membuka baju dan sambil memandangi mayat itu. Terlihat keterangan pada label di kaki mayat. Di label tertulis mayat itu bernama Jendu. Dia tewas karena paparan radiasi dan ada beberapa sel di tubuhnya yang masih aktif. Entah apa yang ada di pikiran Cornelius, dia pun naik ke atas ranjang dan menyetubuhi mayat wanita itu hingga puas. Malam harinya, terlihat istri Cornelius sedang memasak. Dia memanggil suaminya untuk makan malam. Namun Cornelius terlihat sedang kesakitan di atas ranjang. Dia menjerit sambil memegang alat vitalnya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada burung perkutut Cornelius setelah dia menggoyang wanita mayat tadi. Karena tak menjawab panggilannya, istri Cornelius pun lalu masuk ke kamar. Betapa terkejutnya dia melihat suaminya sedang kencing di kasur. Istrinya pun memarahinya. Cornelius berbalik, terlihat wajahnya berubah menjadi zombie mengerikan. Dia lalu mengencingi istrinya sendiri. Istrinya pun berteriak dan heran dengan kelakuan suaminya itu. Cornelius pun menarik istrinya dan membaringkannya di lantai. Dia lalu menarik paksa celana dalam istrinya hingga sobek dan memasukkan burung ke sarangnya. Istrinya pun menjerit kesakitan. Wanita itu lalu mengambil boneka dan menutup mulut suaminya. Dia juga mengambil jam di atas meja dan menghantam kepala Cornelius hingga ia terjatuh. Wanita itu segera bangkit, berlari ke dapur dan mengambil pisau. Cornelius pun berjalan mendekatinya. Wanita itu pun menusuk dada kiri suaminya hingga dia terduduk dan tak bergerak. Wanita itu lalu berjalan mendekat dan memastikan kondisi suaminya. Tiba-tiba, Cornelius sadar dan menarik Miss V istrinya hingga copot. Dan dia memakan seperti memakan kue apem yang nikmat. Lalu Cornelius pun keluar dari rumah dan pergi entah kemana. Terlihat sebuah mobil berjalan di area hutan yang sepi malam itu. Tiba-tiba mereka menabrak sesuatu dan terhenti. Supirnya bernama Woody. Woody bertanya pada teman di sampingnya apakah mereka baru saja menabrak beruang. Temannya itu merasa mereka menabrak seseorang pria. Kemudian terdengar suara dari arah bawah mobil. Ternyata itu Cornelius. Mereka baru saja menabraknya. Cornelius pun bangkit dari bawah mobil dan berjalan pergi. Woody yang ketakutan memundurkan mobilnya untuk pergi, namun malah menabrak Cornelius sehingga dia jatuh ke atas bak mobil. Mereka yang merasa aneh dan takut segera memacu mobil pergi dari sana dan tanpa sadar membawa Cornelius ikut dengan mereka. Kemudian scene berpindah ke sebuah sekolah. Terlihat di ruang sekolah itu laki-laki dan perempuan sedang duduk belajar. Bel pun berbunyi. Guru di depan kelas berdiri dan meminta mereka untuk membaca materi belajar. Kemudian datang sebuah mobil mewah dan berhenti di jalan tepat di samping ruang kelas mereka. Seorang pria keluar dari mobil mewah itu. Dia bernama Dirk. Dirk lalu mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan pada Pamela. Pamela yang menerima dan membaca pesan, mengangkat tangannya dan meminta izin pada guru untuk ke toilet. Namun, bukannya pergi ke toilet, dia malah menemui Dirk. Pamela pun naik ke mobil dan pergi dari sana. Dia juga berteriak menghina sekolahnya, sehingga teman-teman yang berada di kelas ikut tertawa. Sepulang sekolah, Christine menemui Tamara di lokernya. Christine bertanya apa yang terjadi, dan Tamara pun menunjukkan sesuatu di ponselnya. Christine pun mengajak Tamara ikut pergi ke pantai dengan yang lainnya, namun dia menolak. Christine dan yang lainnya pun menaiki mobil untuk pergi ke pantai.
Kini, scene berpindah ke tukang pos yang memungut surat tercecer di jalan. Dia mengambil surat itu dan mengantarkannya ke rumah Cornelius. Dia berkali-kali mengetuk pintu namun tak ada yang menjawab. Dia mencoba mengintip dari kaca pintu itu, namun tiba-tiba dia tersentak. Ternyata dia diserang oleh istri Cornelius yang telah berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Pamela dan Rick berhenti di sebuah minimarket. Terlihat penjaga minimarket itu adalah seorang wanita yang cukup lusuh. Wanita itu pun duduk santai sambil menghisap rokok. Pamela masuk dan menanyakan toilet pada wanita itu. Wanita itu pun lalu memberinya kunci dan berkata toilet ada di bagian belakang. Pamela pun mengambil kunci itu dan pergi ke toilet. Woody dan temannya tiba di depan minimarket itu. Temannya meminta Woody turun dan membayar bensin. Namun Woody masuk ke minimarket malah mengambil banyak bir tanpa membayarnya. Pamela yang habis mengganti pembalut membuang tampon bekas yang dipenuhi darah menstruasinya ke toilet tanpa menyiramnya. Dia juga pergi tanpa mengunci gembok itu kembali. Pamela dan Rick pun pergi dari sana. Kemudian terlihat bak belakang mobil Woody telah kosong. Padahal semalam Cornelius ada di dalam bak mobil itu. Ternyata Cornelius dengan wajah menyeramkan telah pergi dan masuk ke toilet minimarket itu. Terlihat dia muntah dan kencingnya mengeluarkan darah. Di sisi lain, Woody yang telah menyolong banyak bir keluar dari minimarket itu dan menaiki mobil. Wanita penjaga minimarket itu pun menyadari jika Woody mencuri. Wanita itu pun berusaha mengejarnya, namun Woody dan temannya telah pergi cukup jauh. Cornelius yang mencium sesuatu di dalam toilet akhirnya mengambil tampon bekas darah menstruasi Pamela dan dia pun memakannya. Lalu dia pun pergi dari sana. Di sisi lain, Christine, Carrie, Freddy, Brooklyn, dan Jason yang menuju ke pantai berbincang-bincang di dalam mobil itu. Carrie bertanya pada Brooklyn yang sedang meracik rokok ganja, kenapa pacarnya Tamara tak mau ikut. Brooklyn pun menjawab jika Tamara punya kepiting dan tak ingin membagikannya pada orang lain. Mendengar ucapannya, yang lain pun tertawa. Scene pun berpindah ke wanita penjaga minimarket yang sedang membuang sampah. Wanita itu melihat ada tampon bekas di jalanan. Dia lalu mengambil dan membuangnya ke tong sampah. Tukang pos yang tumbang karena diserang oleh istri Cornelius tiba-tiba bangun dengan wajah mengerikan. Christine dan yang lainnya akhirnya berhenti di sebuah minimarket karena Carrie ingin ke toilet. Itu adalah minimarket yang sama milik si wanita perokok. Yang lainnya turun sedangkan Brooklyn menunggu di mobil. Carrie berjalan ke wanita perokok itu dan menanyakan toilet padanya. Sesampai di toilet, betapa terkejutnya Carrie melihat toilet yang berantakan dan menjijikkan. Freddy yang masuk ke mobil berniat ingin menjahili Brooklyn yang tertidur pulas. Jason bersiap merekam dari luar mobil. Freddy membuka celananya dan ingin kentut di wajah Brooklyn. Namun malah keluar kotoran cair yang menjijikkan. Mereka segera kabur. Brooklyn tak menyadari jika dia dijahili dan wajahnya dipenuhi kotoran. Kembali ke toilet, Carrie merasa kebingungan. Dia tak ingin buang air di sana karena terlalu kotor. Namun dia tak punya pilihan lain karena sudah kebelet. Akhirnya dia membuka celananya dan duduk tanpa mengenai kloset itu. Namun dia terpeleset hingga menyentuh kloset itu. Di sisi lain, Pamela dan Dick pacarnya berhenti di pinggir jalan. Pamela turun dari mobil dan berlari ke semak-semak. Dia membuka celananya dan buang air di rumput itu. Dick yang berada di dalam mobil mendengar notifikasi dari ponsel Pamela. Dia mengambil ponsel itu dan melihat isi pesan. Ternyata isi pesan dari seseorang pria selingkuhan Pamela. Pria itu mengirimkan foto rudalnya. Melihat itu, Dick sangat marah dan kecewa. Namun dia berusaha untuk tetap dingin. Pamela pun kembali naik mobil dan mereka pun pergi dari sana. Hari mulai gelap. Terlihat Cornelius si zombie sampai di tempat Pamela buang air tadi. Dia memegang bekas kencing Pamela di rumput dan menjilati tangannya. Dia juga memakan daun bekas kencing Pamela itu. Dari dalam mobil, terlihat Freddy yang berkendara mulai merasa ngantuk. Temannya yang lain sedang tidur. Tiba-tiba Carrie terbangun dan muntah di badan Brooklyn. Christine meminta Freddy untuk menepi. Mereka pun menepi tepat di mana Dick dan Pamela berhenti tadi. Mereka turun dari mobil dan terlihat Carrie kembali muntah. Brooklyn yang melihatnya pun ikut muntah. Cornelius yang masih berada di sana melihat Carrie dengan penuh nafsu. Dia berdiri di balik semak-semak dan memandangi Carrie sambil menggerakkan tangannya maju mundur dengan cepat. Ternyata zombie juga doyan coli ya. Freddy dan yang lainnya pun kembali naik ke mobil dan pergi. Wanita perokok penjaga minimarket melihat malam sudah terlalu larut. Dia pun mematikan lampu depan minimarket miliknya. Lalu dia berjalan kembali ke kursi kasir dan menghisap rokoknya dengan santuy.
Kemudian sebuah kaleng makanan berguling di lantai. Dia mengambil kaleng itu dan hendak menaruh di tempatnya kembali. Tiba-tiba tukang pos mengerikan itu berada tepat di belakangnya. Saat wanita itu berbalik, tukang pos langsung menghajarnya hingga tumbang. Wanita itu berusaha kabur dengan merangkak. Namun tukang pos itu terus mengejar dan menendangnya hingga tak mampu lagi merangkak. Lalu si tukang pos mengerikan melepaskan celana wanita itu dan menyetubuhinya dengan ganas. Christine dan yang lainnya pun sampai di sebuah motel. Freddy dan Jason lalu turun untuk memesan kamar. Di sisi lain, Freddy dan Jason memesan 2 kamar. Namun Freddy meminta Jason tetap di mobil agar Freddy bisa sekali dipapap dengan Carrie. Yang lainnya pun turun dari mobil membawa tas mereka, sementara Jason tetap di sana. Jason turun dari mobil dan ingin pergi ke kamar, namun Freddy menonjok perut besarnya dan memperingati dia untuk tidak masuk ke kamar mereka. Jason pun kembali masuk ke mobil. Di dalam kamar terlihat Carrie telah berbaring di atas ranjang. Freddy berusaha merayu dan menggodanya, namun Carrie menolak karena merasa tidak enak badan. Freddy yang kesal karena tak bisa menggoyang Carrie akhirnya keluar dari kamar. Dia pergi berdiri di balik tempat sampah lalu membuka celananya dan bercoli ria. Tiba-tiba lampu mobil menyala ke arahnya. Di depan mobil itu berdiri pria pemilik motel. Dia bertanya apa yang Freddy lakukan di sana. Freddy berkata dia kebelet pipis. Pria itu pun menaiki mobil dan pergi dari sana. Freddy pun melanjutkan coli sambil membayangkan Carrie pacarnya. Dia lalu menunduk dan tak sengaja kepalanya terantuk dengan bak sampah hingga dia jatuh pingsan. Jason yang merasa bosan di dalam mobil tiba-tiba dikejutkan oleh wanita penjaga minimarket yang memecah kaca mobil dan berusaha menyerangnya. Dia keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam motel. Terlihat di luar wanita itu membakar rokoknya dan melihat ke arah Jason dengan mata yang mengerikan. Jason tersentak dan tiba-tiba ada Carrie di belakangnya. Jason berkata jika ada sesuatu yang aneh di luar. Dia juga bertanya apakah Carrie baik-baik saja. Carrie balik bertanya, kenapa? Jason menjawab, jika Carrie terlihat baik dan rambutnya cantik. Carrie pun meminta bantuan pada Jason. Jason bertanya apa yang bisa bantu. Dan tahukah kalian bantuan apa yang diminta oleh Carrie? Ya, Carrie meminta Jason untuk menggoyangkan sekuat tenaga. Carrie pun membuka celananya dan tiba-tiba mencium Jason. Di kamar, yang lain Christine bertanya pada Brooklyn untuk apa dia menghisap rokok ganjanya. Brooklyn menjawab, itu untuk menghilangkan bau seks. Christine pun bilang tak ada bau seks di sana. Brooklyn menjawab, belum, tapi akan. Christine pun memarahi dan berkata tak akan wik-wik dengan Brooklyn. Di sisi lain, Pamela yang memakai bikini tiduran santuy di ranjang sambil memainkan ponselnya. Dick yang hanya memakai celana dalam di sampingnya bertanya siapa yang mengirimkan dia pesan. Pamela berkata itu temannya dan mengirimkan foto anak anjing baru padanya. Dick ingin melihat namun Pamela tak mengizinkan dengan alasan dia harus menghapusnya karena kotak masuknya penuh. Dick pun marah padanya. Dia tahu Pamela telah membohonginya. Dick memakai pakaiannya lalu keluar dari kamar itu. Pamela pun berdiri di pintu kamar dan memanggil Dick agar kembali. Namun Dick tak mempedulikannya. Tiba-tiba seorang pria berlari dan mendorong Pamela hingga terjatuh. Ternyata itu pria adalah Cornelius. Cornelius pun menghantam Pamela dengan TV lalu menggigit kemaluannya. Di kamar yang lain, terlihat Jason dan Carrie sedang sekedar papap dengan santuy. Setelah Jason cerot di dalam, Carrie pun pingsan. Jason kebingungan melihatnya. Tiba-tiba Carrie terbangun dengan mata dan wajah yang menyeramkan. Seketika dia memeluk Jason dan menggoyangnya dengan kuat. Carrie pun menggigit puting Jason hingga putus. Di sisi lain, Freddy yang tersadar dari pingsan kembali melanjutkan colinya hingga puas. Tiba-tiba pemilik motel datang kembali dan mempergokinya. Freddy yang terkejut dan malu pun segera lari masuk ke kamarnya. Kamar itu begitu gelap. Terlihat Jason telanjang pingsan di atas ranjang itu. Freddy mengira itulah Carrie. Dia pun sangat senang dan segera membuka celananya. Tanpa sadar, Freddy pun menggoyangkan Jason yang pingsan itu hingga puas. Freddy sempat tertidur sesaat dengan posisi masih meniduri Jason. Dia lalu terbangun dan menggoyangkan Jason untuk ronde kedua hingga puas. Namun setelah itu Freddy tak bisa menarik keluar burungnya. Dia merasa aneh dan menghidupkan lampu. Saat kamar itu terang, dia sangat terkejut melihat Jason yang bersama dengannya. Dia mencoba melepas burungnya dari pantat Jason, namun tak berhasil hingga mereka berdua jatuh ke lantai. Di sisi lain, Christine mengobrol dengan Brooklyn di kamar. Lalu Christine berniat keluar dan jalan-jalan. Brooklyn meminta agar dibelikan teh manis. Christine memasukkan uangnya di mesin minuman otomatis itu, namun mesin itu macet dan tak mengeluarkan minuman. Christine pun merasa kesal dan pergi. Seseorang pria lalu datang dan memukul mesin itu hingga mengeluarkan minuman. Dia adalah Dick.
Dia kemudian memberikan botol minuman itu pada Christine dan Christine berterima kasih padanya. Mereka pun mengobrol-ngobrol di sana. Freddy yang masih kesulitan melepas burungnya dikejutkan oleh seorang wanita yang membuka pintu tiba-tiba. Wanita itulah penjaga minimarket. Wanita dengan rokok di mulutnya itu lalu menyerang Freddy hingga jatuh ke lantai dan mencekiknya. Dia lalu berdiri dan mengeluarkan banyak asap dari kemaluannya. Freddy pun mengambil lampu di meja dan menyetrum wanita itu hingga pingsan. Doug dan Christine yang sedang mengobrol tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita. Mereka segera lari melihatnya. Ternyata itu Carrie yang sedang berjalan dan berteriak. Christine mendekatinya perlahan dan memegang bahunya. Carrie berbalik dengan wajah yang mengerikan. Christine yang terkejut seketika berbalik lari. Carrie mengejar dan Pomdrin pun menonjoknya hingga jatuh. Namun Carrie yang telah menjadi zombie itu pun kembali bangun. Mereka berdua pun lari dan masuk ke mobil. Carrie mengejar dan naik ke bagian depan mobil. Tak punya pilihan, akhirnya Dick mengambil pistol dan menembak Carrie hingga terkapar. Christine pun merasa sangat sedih melihat sahabatnya itu. Sesaat kemudian Cornelius berlari dan memecah kaca mobil mereka. Dia menyeret Dick keluar. Cornelius pun lalu mengencingi Dick dan melepas celananya. Saat Cornelius akan menyetubuhi Dick dengan cepat, Christine pun menembaknya hingga tumbang. Dick memakai celananya dan Christine menelpon polisi. Dick mencari kunci mobilnya dan menemukan kunci itu di bawah mobil. Dia berusaha meraihnya, namun tiba-tiba Cornelius bangkit kembali dan menarik Dick. Christine pun berusaha mengambil pistol di tanah, namun tiba-tiba Carrie bangun dan memegang tangannya. Dick lalu menendang burung Cornelius dan dia pun merasa kesakitan. Merasa kelemahan mereka ada pada Anu. Dick pun menyuruh Christine menendang anunya Carrie. Christine menendangnya, namun hal itu tak berpengaruh pada Carrie. Dick mengambil pistolnya dan menembak Carrie beberapa kali hingga tumbang. Namun Carrie tetap bangkit kembali. Mereka pun lari masuk ke dalam kamar. Brooklyn yang berada di kamar bertanya apa yang terjadi. Dia tak percaya pada mereka. Lalu dia bangun dan melihat di jendela. Tiba-tiba Carrie muncul dengan wajah mengerikan dan Brooklyn terkejut. Sesaat kemudian polisi pun datang. Dia tak melihat ada kekacauan di sana. Dia lalu mengetuk pintu kamar Freddy. Freddy pun segera menutup Jason dan berpura-pura itu adalah pacarnya yang sudah tertidur. Polisi itu pun keluar dari sana. Dick, Christine dan Brooklyn pun keluar dari kamar. Polisi itu melihat mereka dan meminta mereka angkat tangan dan menaruh senjata. Mereka mencoba menjelaskan, namun polisi itu tak mau mendengarkan penjelasan. Mereka lalu melihat Cornelius berjalan di belakang polisi itu. Mereka memberitahunya. Saat polisi itu berbalik, Cornelius pun sedang coli di belakangnya. Polisi itu meminta dia berhenti, namun tiba-tiba Cornelius pun cerot ke arah polisi itu dengan sangat banyak. Dick dan lainnya pun segera cabut dari sana. Jason yang pingsan sejak habis week-week dengan Carrie akhirnya terbangun dengan wajah yang mengerikan. Sepertinya dia juga telah menjadi zombie. Dia merangkak keluar dari kamar sedangkan Freddy masih menempel dengannya. Freddy berusaha menahan dengan tangan dan kakinya agar Jason tak keluar. Dia tak ingin yang lain melihatnya dan mengira Freddy adalah seorang gay. Namun Jason yang gemuk itu terlalu kuat. Freddy yang kurus itu pun tak sanggup menahannya. Dia pun terseret keluar oleh Jason. Di sisi lain, Dick, Brooklyn dan Christine bergegas pergi dengan mobil. Saat hendak masuk ke mobil, mereka dikejar oleh seorang zombie. Itulah istri Cornelius. Dia naik ke atas mobil. Dia lalu menarik Brooklyn yang ada di depannya dan memasukkan kepala Brooklyn ke dalam selangkangannya. Dick menembak zombie itu beberapa kali hingga Brooklyn terlepas dengan wajah yang menggenaskan. Dick pun menyuruh Christine lari. Cornelius datang dan menghajar Dick. Christine yang berlari jatuh tersandung dengan Freddy. Saat dia bangun, tiba-tiba tukang pos mengerikan itu berada di depannya. Dia menarik Christine dan membenturkan kepalanya ke dinding. Dick berlari ke kamarnya dan menyuruh Pamela bangun. Namun dia terdiam setelah melihat Pamela dan keadaan menggenaskan di sudut kamar itu. Tiba-tiba Carrie datang dan meloncat ke arah Dick. Dia berusaha menggigit leher Dick. Dick pun membanting zombie itu dan menginjak wajahnya hingga hancur. Tukang pos yang berhasil menjatuhkan Christine perlahan membuka listling celananya dan siapa sangka rudal pria itu sangatlah panjang. Dick melihat seorang zombie berlari ke arah kamarnya. Dia pun menutup pintu dengan cepat dan duduk di balik pintu itu. Tiba-tiba Carrie bergerak memutar dan membuka selangkangannya. Terlihat kemaluan Carrie yang penuh darah itu memiliki gigi yang runcing seperti mulut hiu. Dan tiba-tiba keluar tentakel panjang melilit leher Dick dan menarik kepalanya masuk ke dalam alat vital itu. Dick pun berusaha menahan sekuat tenaga. Dia menggigit tentakel itu dan mengambil pistolnya lalu menembak alat vital mengerikan itu.
Kristen yang sangat ketakutan melihat rudal yang panjang itu akhirnya ditolong oleh pemilik hotel. Kristen lalu mengambil skop itu dan menusuk rudalnya. Tiba-tiba si pemilik motel menghantam Kristen hingga pingsan. Pamela yang tersadar dan menjadi zombie naik ke atas ranjang dan hendak menyerang Dick. Dick mengarahkan pistol ke arahnya lalu menembak ke Pamela. Dia pun mencuci tangannya di toilet. Saat dia keluar, tiba-tiba seseorang menghantam kepalanya dengan skop hingga pingsan. Kristen dan Dick pun dibawa dan diikat di sebuah ruangan. Di hadapan mereka ada pemilik motel, istrinya, dan seseorang bertopeng. Ternyata mereka adalah keluarga kanibal dan psikopat. Pemilik motel itu hendak memotong tangan Dick. Tiba-tiba Cornelius datang dan merobek leher pemilik motel itu hingga terkapar. Kristen yang terlepas di tangannya pun segera mengambil pistol dan menembak kepala Cornelius, namun tak berpengaruh. Kristen pun menembak rudalnya hingga telur Cornelius pun jatuh dan dia pun tumbang. Dick dan Kristen pun segera berlari dan menaiki mobil. Tiba-tiba Jason datang dan menarik Dick keluar. Istri Cornelius pun juga menarik Kristen keluar. Jason mencekik Dick dengan kuat. Dick tak mampu melawan. Jason yang gebuk dan mengerikan itu, dia melihat ada sebatang besi di sampingnya. Dick meraih besi itu dan menghantamkan Jason. Kristen yang tersudut pun memberanikan diri. Dia memasukkan tangan ke dalam alat vital wanita itu dan menarik isinya keluar. Zombie itu pun berteriak kesakitan dan tumbang. Dick yang melihat Jason masih bergerak kembali menghantam Jason dengan batang besi habis-habisan sampai akhirnya dia menusuk telur Jason dengan besi itu. Kristen dan Dick pun kembali menaiki mobil dan tancap gas dari sana. Keesokan harinya, Kristen yang terbangun dari tidur melihat Dick berdiri di luar. Dia lalu keluar dari mobil dan berterima kasih pada Dick. Mereka pun bercumbu mesra. Namun Dick melihat ada sesuatu yang aneh pada wajah Kristen. Kristen segera berlari dan melihat wajahnya di spion mobil. Ternyata Kristen telah tertular virus zombie. Dia berlari menjauh dari Dick, namun tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Ternyata mereka adalah Woody dan teman-temannya. Kristen pun tiba-tiba bangun dan teman Woody dengan cepat menembak kemaluannya hingga dia tewas. Dick pun berniat pergi dari sana, namun lagi-lagi tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dengan cukup kencang. Dan film pun tamat.